Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, hari ini hari yang indah. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang luar biasa. Berkat-berkat tercurah atas Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa hadir di pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama memberikan syukur kita karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan sama-sama bersatu hati untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan melalui puji-pujian, melalui penyembahan kami ini Tuhan. Inilah rindu kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Kita mau menyatakan lagi, kita mau katakan, kita rindu untuk melayani Tuhan. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, ku sembah, ku sembah. Kami sembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Ya Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku untuk menyembahmu. Ku
menyembahmu, ku sembah, ku sembah, ya Tuhan, kami sembah. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hati kami, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu. Haleluya, haleluya, kami sembah, hanya Kau Tuhan yang kami sembah. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan, ya lama-lama-lamo. Haleluya, sikila la idara la bala sikile ya la sikila la bala idara la bala sikile. Haleluya, haleluya, sikila la bala idara la sikile ya la sikile idara la bala sikile. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 kami sembah, kami sembah. Kau saja Tuhan yang kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Amin. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat dan pujian bagi Ibu Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan
segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kekasih hidup kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami ada di tempat ini. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu di pagi hari ini kami boleh bersyukur, memberikan syukur kami melalui ibadah ini. Biarlah Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menaikkan pujian bagi Allah kita, karena segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan Bapa. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Hey! Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Mari dengan segenap hati kita menyatakan, segenap manusia menyembah Tuhan. Segenap manusia menyembah, haleluya, menyembah indah kemuliaan Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Serukan, hey! Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Haleluya.
Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, biarlah kemuliaan demi kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Puji nama Tuhan, dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Haleluya, dengan perkara-perkara itulah kita boleh menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidup, sepenuh jiwa kami yakin dan percaya Tuhan. Sepenuh jiwaku Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah kami ragu akan kesetiaan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkah. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup kami. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai selama-lamanya hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang indah, dan semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sudah mengagungkan dan memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama menyiapkan hati yang terbaik bagi firman Tuhan di pagi hari ini. Kita mau bersatu hati, kita tundukkan kepala kita. Kita mau memberikan hati yang terbaik. Yes, Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami adalah bencana-bencana yang indah yang Tuhan sudah siapkan. Biarlah melalui kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan. Yes, Tuhan. Kekuatan jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dengan segenap hati kita menyatakan tersungkur kita di kaki Tuhan, dan kita boleh merasakan hadirat-Nya Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan kepadamu Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Rencana-Mu Bapa, waktu dan tempat kepada-Mu. Kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidup. Waktu dan tempat Tuhan kepada hamba-Nya. Rencana-Mu, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa.
Tuhan, sebab inilah yang menjadi kerinduan hati kami. Dan biarlah sungguh-sungguh pada siang hari ini kami boleh menemukan betapa penting dan mendesaknya untuk kami boleh hidup memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap nyanyian pujian yang baru saja kami naikkan, kami haturkan, menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan bersuka karenanya. Dan sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan tanpa terkecuali. Pastikan bahwa setiap kami tidak ada yang terlewatkan untuk menerima berkat-berkat rohani yang indah yang daripada Tuhan. Urapi hamba dalam segala keterbatasan hamba. Biarlah apa yang hamba sampaikan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan dalam urapan Roh Kudus. Berkuasa untuk mengubahkan hati menjadi semakin serupa seperti Kristus. Itu kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan Tuhan. Berbicaralah, bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, shalom. Bagaimana Bapak Ibu, sehat semua ya? Amin, puji Tuhan. Minggu lalu kita baru saja selesai ibadah Padang. Ya, harusnya seger, harusnya fresh. Ya toh, habis ibadah Padang. Ya, mungkin ada yang kecapean gitu ya hari Minggu kemarin. Tapi sudah 1 minggu kita punya waktu untuk istirahat dan juga beraktivitas. Nah sekarang kita berjumpa kembali. Setelah ibadah Padang, sudah fresh harusnya, ada kesatuan, ada kebersamaan, ada kekeluargaan. Sekarang kita masuk di bulan yang baru, bulan September. Temanya baru lagi. Nah 3 tema terakhir, September, Oktober, November, dan Desember nanti, itu nanti akan membawa kita pada puncaknya di bulan Desember untuk kita ngerti bahwa kita ini hidup makin dalam sama Tuhan itu gimana. Karena tema CKIMCC tahun 2023 adalah Growing Deeper with Christ, atau bertumbuh semakin dalam dengan Kristus. Nah jadi makanya setiap bulan tuh temanya pokoknya intinya membawa kita makin kenal Tuhan, makin ngerti Tuhan Yesus seperti apa, makin mencintai Tuhan Yesus seperti apa, karena memang itu tujuannya. Ya, nah hari ini kita mau belajar dengan tema For His Glory, atau bahasa Indonesianya untuk kemuliaan Tuhan. Nah sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu apakah kita sepakat? Minimal sepakat dulu, masalah nanti ini sebenarnya paham apa belum, dan nanti kita pelajari bareng-bareng. Tapi saya mau tanya, minimal kita sepakat dulu. Apakah kita sepakat bahwa kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya, itu punya goal, punya tujuan, yang tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan. Sepakat? Kalau tujuannya sorga, Bapak Ibu gak usah pusing, gak usah khawatir. Bagi mereka yang di dalam Kristus, sorga itu jaminan pasti. Amin. Bagi yang di dalam Kristus, percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus. Karena tanpa iman tak seorang pun berkenan kepada Allah. Firman Tuhan bilang begitu. Selama Bapak Ibu punya iman, tentunya iman yang disertai perbuatan, bukan cuma Kristen tapi hidupnya sembrono gitu ya, tapi iman yang betul-betul dengan perbuatan yang nyata, maka ada jaminan keselamatan yang kita terima. Tapi goal kita, tujuan kita, hidup di dunia ini sebenarnya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, mungkin ada yang mandok-mandok gitu. Amin. Amin. Tapi nggak ngerti alasannya. Apa iya toh Om? Masa aku lahir ceprot di dunia ini. Sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Masa tujuanku memuliakan Tuhan? Apa bukan tujuanku tuh jadi dokter? Nanti orang lewat encus gitu kan. Lagunya Susan. Anak sekarang nggak ngerti ya Mas Heri ya. Susan, besok gede. Wah, Bu Kristiani tahu. Aku ingin pinter lali saya. Aku kepingin pinter biar jadi dokter. Nah, jadi mungkin itu tujuan kita. Atau mungkin ada yang tujuannya, tujuanku saya maunya berkeluarga bahagia, sejahtera. Shekinah glory. Wah, itu tujuan saya gitu kan. Wah, masuk Pak Eko. Tapi apa benar itu tujuan kita? Nah, orang percaya sebenarnya tujuannya sama, satu, memuliakan Tuhan. Nanti saya kasih tahu alasannya, kenapa kok penting sih memuliakan Tuhan. Tapi kita buka dulu ayatnya. Lagi-lagi foto atau gambarnya orang ini ya.
Kita banyak belajar dengan Rasul Paulus tahun ini. 1 Timotius 1, 15-17, ini ayat yang akan kita ublek-ublek bulan ini. Ayat-ayat sebelumnya juga termasuk, ayat-ayat sesudahnya juga termasuk. Sehingga para pembicara silahkan mulai mencari-cari apa maksud daripada ayat-ayat ini. Ya, mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya baca di sini ya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya, dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ini adalah penggalan dari surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya namanya Timotius. Timotius adalah salah satu anak rohani yang digembalakan, yang didampingi oleh Rasul Paulus ini. Ada satu kalimat yang menarik di sana. Rasul Paulus bilang sama anak rohaninya ini, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Kenapa Rasul Paulus bisa bilang begitu? Karena Rasul Paulus menyadari, dulu dia adalah penganiaya orang Kristen. Dulu dia orang yang suka memburu, mengejar orang Kristen, orang percaya. Ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Ketika Stefanus martir pertama itu mati, Rasul Paulus ada di sana, menyaksikan, bahkan yang menjaga jubah-jubah para eksekutornya Stefanus itu Saulus. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang ke-13, perhatikan coba ayat yang sebelumnya, ayat 13 di Alkitab masing-masing. Di sana dituliskan demikian, ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Ganas kalau di Jawa enak. Segone ajek panas. Wah, itu kan ganas. Tapi ganasnya Paulus ini, beringas, sangar. Dulu aku penghujat, dulu aku penganiaya, seorang ganas. Perhatikan, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Dulu Rasul Paulus enggak ngerti Tuhan itu kayak gimana. Rasul Paulus enggak punya iman. Ketika namanya masih Saulus, dia mendapatkan KTBLC, surat kepercayaan dari Mahkamah Agama untuk memburu orang-orang Kristen karena orang-orang Kristen dianggap sekte yang sesat. Kalau kamu lihat orang yang percaya Yesus, kejar, bantai. Wow, itu bagi Rasul Paulus, bagi Saulus, itu sebuah prestasi. Dia dipercaya sama Mahkamah Agama, Sanhedrin, untuk memburu orang-orang Kristen. Stefanus dirajam. Saya pikir bahkan hukum Taurat saja yang mereka percaya itu jelas-jelas menuliskan jangan membunuh. Tapi mereka dengan bangga menghabisi nyawa Stefanus karena membela agama mereka, agama Yahudi pada waktu itu. Betapa Rasul Paulus zaman masih namanya Saulus, ganas. Makanya dia bilang aku yang paling berdosa. Sehingga di surat yang tadi kita baca tadi, Rasul Paulus ini seorang bapak rohani, nulis kepada anak rohaninya. Betapa hatinya itu bersyukur karena memiliki kasih karunia. Dan betapa hidupnya itu dipenuhi kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara baca perikop ayat yang kita baca tadi, perikopnya apa? Di Alkitab masing-masing. Perikop atau judul dari ayat yang kita baca tadi. Judulnya adalah ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Jadi Rasul Paulus gampangannya gini, aku iki lho, rasa-rasanya enggak pantas dan enggak layak untuk menerima pelayanan ini. Bahkan ayat yang ke-12 itu Rasul Paulus bilang begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia, yaitu Kristus, menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada. Rasul Paulus kayak rasa-rasanya itu enggak sampai hati. Kok aku dianggap setia? Kok aku masih dipercaya melayani pekerjaan Tuhan ini? Untuk membuka jemaat dari kota ke kota,
untuk mendampingi jiwa-jiwa, untuk memberitakan Injil. Kok Tuhan masih mau pakai aku? Itu Rasul Paulus bilang. Karena aku ini di antara orang berdosa, aku yang paling berdosa. Nah mungkin hal yang sama, kata-kata yang sama juga Bapak Ibu Saudara rasakan di dalam pikiran dan hati kita hari-hari ini. Nek tak eling-eling uripku mbiyen, hidupku dulu. Rasa-rasane kok aku iki dosaku iki wah. Nek dikiloni ngono entuk akeh aku. Gitu kan. Rasa-rasanya kok hidup saya dulu saya begini, lalu kita flashback. Apa ya saya pantas? Kemarin malam saya ngobrol dengan seorang pemudi yang sedang kehilangan kepercayaan dirinya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Dia bilang begini, oh apa aku pantas? Rasa-rasanya enggak deh, bukan aku om. Bukan aku yang dipakai Tuhan, enggak om. Aku enggak layak, aku enggak pantas. Dia sedang diserang kepercayaan dirinya. Saya katakan sama dia, iblis tidak bisa mencuri panggilan Tuhan dari diri kita. Yang dia bisa curi adalah kepercayaan diri kita untuk menjalankan panggilan Tuhan. Iblis itu tidak berkuasa untuk nyolong panggilan Tuhan atas hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Tapi iblis bisa mencuri kepercayaan diri saya untuk menjalankan panggilan Tuhan. Sama halnya dengan Bapak Ibu Saudara. Iblis tidak bisa mencuri kasih karunia Tuhan dalam diri hati kita. Tidak bisa. Tapi iblis bisa membuat kita kehilangan kepercayaan diri. Bahwa kita ini mendapat kasih karunia Tuhan. Bahwa kita dirahmati sama Tuhan. Iblis bisa lakukan itu. Oleh karena itu, Rasul Paulus berusaha untuk menguatkan hati Timotius. Betapa dia bersyukur karena dia dipilih, diselamatkan, memperoleh kasih karunia, dan dia rindu untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini yang mau kita pelajari, bahwa hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang tadi saya tanyakan, yang saya tanyakan pada Bapak Ibu Saudara tadi. Bukankah sesungguhnya memuliakan Tuhan inilah bentuk persembahan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Segala aspek hidup kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Jawabannya iya harusnya. Bahwa kita ini hidup untuk memuliakan Tuhan. Tapi kenapa tadi saya mendengar nada enggak yakin? Kenapa saya mendengar nada kok ragu-ragu? Apakah kita hidup untuk memuliakan Tuhan? Amin. Amin. Orang yakin kayaknya. Kok hidup saya cek kayak gini loh mas. Hidup saya cek kayak mau memuliakan Tuhan. Saya bukan pendeta, saya bukan pelayan, saya bukan aktivis. Saya cuman ibu rumah tangga biasa, saya cuman karyawan biasa, saya cuman mahasiswa biasa. Masuk hidup saya memuliakan Tuhan. Apakah betul-betul itu tujuan saya? Nah, saya akan buka pembahasan bulan ini dengan satu pertanyaan. Saya akan buka pembahasan ini supaya memberi kesempatan pada para pembicara untuk menggali lebih dalam. Saya hari ini hanya membahas mengapa kita harus memuliakan Tuhan. Atau dengan bahasa lainnya, mengapa Tuhan demikian harus dipermuliakan dalam hidup kita. Ini yang saya mau coba analisa, jawab supaya Bapak Ibu Saudara menemukan alasan. Apa benar tujuan hidup saya itu untuk memuliakan Tuhan? Alasannya apa toh? Kenapa betul-betul sepenting itu toh memuliakan Tuhan? Alasan pertama, karena Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu alasan pertama. Bapak Ibu Saudara dosa enggak? Kita berdosa enggak? Berdosa. Dan kita diselamatkan sama Tuhan. Itu alasan pertama. Makanya kita harus memuliakan nama Tuhan. Karena dia telah datang untuk menyelamatkan kita. Ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Yang di dalam tanda kutip ini Bapak Ibu Saudara. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini adalah inti dari Injil. Ini adalah ringkasan dari kabar baik. Jadi kalau ditanyain sama orang, Injil itu apa toh? Injil kuwi Bible, Alkitab. Oh iya boleh lah ya mau jawab kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau mau jawab dengan benar, apa itu Injil? Apa itu kabar baik? Injil itu, kabar baik itu adalah Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan aku dan kamu yang berdosa.
Itu Injil. Injil adalah Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini Injil Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara bingung gimana caranya bersaksi, memberitakan Injil, kalimat ini sudah disampaikan Rasul Paulus, diringkas, dirangkum dengan sangat benar. Kristus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Selesai, itu Injil. Itu kabar baik. Bukankah kita juga berdosa? Oleh karena itu, betapa kita harus bersyukur karena Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara coba pahami isi hatinya Rasul Paulus. Perasaannya Rasul Paulus. Saya coba menuliskan dengan kalimat yang seakan-akan Rasul Paulus yang ngomong. Jadi gini, saya dan saudara sekalian itu berdosa. Roma 3:23 bilang begini, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saya dan saudara sekalian berdosa. Namun, alih-alih Allah menuntut kita membayar demi menghapus dosa-dosa kita, justru Dia, Kristus sendiri yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Yang bayar siapa? Kristuslah yang bayar harga keselamatan kita. Roma 3:20. Namun kasih karunia dalam Kristus Yesus, itulah yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, setiap kita itu berdosa. Dan upah dosa ialah maut. Kau berdosa enggak Mas Yohanes? Berdosa. Sedikit apa banyak? Sama, tos dulu. Berdosa, sama. Tapi karena kita percaya Yesus, selamat. Amin. Nah, itu kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, itulah kasih karunia. Nah, sekarang perhatikan, alih-alih Tuhan menuntut kita untuk membayar agar dosa kita diampuni. Dia yang datang ke dunia, bayar dosa, bayar keselamatan kita. Sehingga kita pantas dan layak untuk masuk kerajaan surga. Kalau Mas Yonat yang utang, ya harusnya Mas Yonat yang bayar. Di mana-mana hukumnya gitu. Sing ngutang Mas Yonat kok sing bayar aku. Penak ning kowe, ora penak ning aku. Tapi itulah yang Tuhan lakukan. Kita yang berdosa, harusnya kita yang bayar dong. Betul? Tapi alih-alih Tuhan menuntut kita bayar, Tuhan sendiri yang datang ke dunia. Wis, meneng wae, tak bayar lunas. Nah, kalau kepada orang yang berbuat baik sama kita saja, kita merasa perlu mengapresiasinya. Mengapa kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, kita masih mempertanyakan, haruskah hidup kita memuliakannya? Saya ulang pelan-pelan. Kalau saya kemarin siang diminta Mas Gilang sama Mbak Ratna untuk ke rumahnya, tanahnya, karena rumahnya belum ada. Beliau berdua sedang bangun, kita doakan semoga lancar, jadi rampung, gendang syukuran. Ya, boleh pitik ingkung gitu ya Mas Gilang ya. Saya ke sana, lalu kami berdoa. Setelah saya berdoa, saya sudah membantu, saya sudah memberi waktu, saya sudah datang menyanggupi permintaan Mas Gilang Mbak Ratna. Wajar enggak kalau mereka berterima kasih? Wajar. Saya pulang, oh makasih ya, sama-sama. Ya, sayangnya tidak hanya terima kasih kemarin ya, termasuk ada wejangan-wejangan ya, karena bapaknya Mas Gilang, bapaknya Mbak Ratna muncul, lalu akhirnya, wah ini kesempatan saya untuk memberi wejangan kepada Mas Gilang, mumpung ono bapak mertua gitu kan. Tapi adalah hal yang wajar kalau Mas Gilang berterima kasih sama saya karena saya sudah berbuat baik nih. Maksudnya saya bukan menyombongkan gitu loh ya, enggak, saya cuma kasih contoh. Saya berbuat baik sama Mas Gilang, wajar kalau Mas Gilang berterima kasih sama saya. Nah, Tuhan sudah berbuat baik sama kita, masa iya kita masih mempertanyakan, apa iya ya hidup saya untuk harus memuliakan Tuhan? Nah, Tuhan sudah baik sama Bapak Ibu Saudara. Dia yang menyelamatkan kita dari liang maut itu. Tanpa Dia kita binasa.
Tuhan datang ke dunia menyelamatkan kita yang berdosa. Mosok ya kita masih mempertanyakan, apakah hidup kita harus memuliakannya? Harus dong. Jadi ketika tanya, Bapak Ibu sepakat enggak kalau hidup kita memuliakan Tuhan? Amin. Amin. Nah sekarang saya tegaskan alasan pertama, karena Yesus sudah datang ke dunia menyelamatkan kita. Jadi hidup kita tidak bisa tidak harus memuliakan Tuhan. Tapi kan aku cuma jualan om, ya gimana caranya lewat jualan kita memuliakan Tuhan. Tapi kan saya cuma guru om, lah gimana caranya ya Mbak Marta, walaupun guru tapi dalam pekerjaan guru ngajar anak-anak bisa memuliakan Tuhan. Tapi kan saya cuma pelayar om, wow, dengan berlayar memuliakan Tuhan. Gimana caranya dalam segala aspek kehidupan kita memuliakan Tuhan. Saya mau kasih satu cerita Bapak Ibu, ketika saya persiapan ini saya diingat. Ini waktu saya masih unyu-unyu, ya. Nah ini dia, ini. Pakai topi andalan saya. Dulu kalau saya nge-MC topinya andalannya ini, ya. Kalau topinya ini ketelisut, kepercayaan diri saya hilang. Topi kudi. Bener, ini topi andalan saya. Nah kalau yang ini kalau Bapak Ibu Saudara ingat, itu dulu tahun yang lalu itu pernah datang ke MCC waktu kita masih di Hotel Pop. Namanya Pak Windy. Ini. Ya. Nah, ini pelayanan yang mendebarkan. Kenapa? Saya cerita. Suatu kali saat Pak Windy ini telepon saya. Dan kita bisa ketemu. Siap. Di mana kok? Paragon. Ini dijak. Paragon ini jajan ya Mas Green ya. Saya datang sambil ngopi ya. Wah, cocok gitu kan. Lalu kami akhirnya minum kopi, karena saya nggak ngopi, saya minum coklat gitu kan, ngobrol. Gimana kabar? Wah, basa-basi lalu. Dan aku minta tolong. Oh, boleh kok. Apa yang bisa tak bantu? Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Saya minta tolong pelayanan Natal. Oh siap. Namanya pelayanan tuh saya siap ya toh. Oh siap. Di mana? Di pusat anak-anak kanker di rumah sakit ini gitu. Dalam rangka Natalan. Oh siap. Langsung di kepala saya tuh udah muncul ide gini. Wah nanti aku gini. Itu kan ibarat katanya ibadah sekolah minggu dari gereja tak pindah ke rumah sakit kan gitu aja. Simple gitu kan. Jadi saya oh siap gitu kan. Oh gitu ya. Minta tolong ya Dan. Oh siap. Satu tim kalau bisa teman-teman diajak, wow beres no gitu kan. Karena kami punya tim dulu. Siap pokoknya beres. Tapi satu, nah ini tapinya sih enggak enak. Tapi satu, ketika nanti pelayanan, tidak boleh buka Alkitab, tidak boleh menyebut nama Tuhan Yesus, tidak boleh ngomong Isa Al-Masih. Mulai tegang saya. Baleni kok gitu kan. Syaratnya itu. Karena ternyata sebelumnya ada satu gereja yang melayani dan ternyata menyebut istilah memperhalus istilah Tuhan Yesus dengan sebutan Isa Al-Masih. Habis itu di blacklist gerejanya. Enggak boleh lagi melayani anak-anak kanker di situ. Karena ini kan rumah sakit umum, sehingga saya tidak boleh menyebut nama Tuhan, tidak boleh menyebut Isa Al-Masih. Nanti enggak kita kena blacklist. Yang minta tolong saya ini Pak Windy bersama dengan timnya dan Pak Windy ini adalah tim pelayanan salah satu gereja yang gede di Solo. Lalu saya mulai ngenyang. Pikir saya kan yo ngeles toh yo. Saya pikir lho piye carane pelayanan tidak menyebut Tuhan Yesus, Isa Al-Masih, piye ini gitu kan. Aku percaya sama kamu. Wah, bot tenan iki. Aku percaya sama kamu. Musyrik lo ya, percayakan sama Tuhan harusnya ya. Percaya sama kamu. Wes pokoknya pikir no carane. Pokoknya enggak boleh itu. Dia bilang gini, mereka tahu kok kita dari gereja. Makanya mereka tahu kita dari gereja, udah nggak usah bilang tentang Yesus. Mereka tahu kalau kita ini orang Kristen. Jadi pokoknya nggak boleh ada kata-kata Tuhan Yesus atau buka Alkitab. Saya udah terlanjur mengiyakan, ya wis siap kok. Mikir saya, wah itu detik-detik itu mules itu Bapak Ibu. Saya ngajak beberapa teman, Mas Adris ikut ya, Mas Adris ikut, Gilang ikut, Mas Iwan ikut ya waktu itu ya. Ikut juga ya Mas Iwan ya. Kita usung-usung dari mobil parkiran naik. Waktu itu kita pakai Santa apa SpongeBob ya Mas? Santa, ini Santanya ini. Ya, Santa kurus. Ya, saya ajak beberapa teman-teman ini. Masuk, mulailah nyanyi. Nyanyinya pun juga bukan harus sekolah minggu. Kalau sekolah minggu gampang, kingkong badannya besar gitu kan. Happy ya happy ya. Karena bukan lagu-lagu sekolah minggu enggak boleh, lagu-lagunya ya mari kawan bermain dalam lingkaran,
Menyebut binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu, binatang apakah itu. Monyet, wah betul. Yes. Lagu-lagu anak-anak pokoknya. Pikir saya yang penting mereka happy. Masuk sesi cerita. Bener-bener kayak sekolah minggu tapi versi on the spot. Versi sekuler. Ya, sekolah minggu tapi tanpa menyebut nama Tuhan. Dengar cerita. Sekarang kita mau dengar cerita. Saya sampai bawa keyboardis loh, untuk ngiringi. Kita cerita. Saya cerita waktu itu perumpamaan sebuah pohon yang setiap musim itu penampilannya pasti beda. Kalau musim panas begini, musim dingin begini, musim semi begini, musim gugur begini. Pokoknya penampilannya beda. Tapi pohonnya yang sama. Saya bilang musim hidup tuh kayak gitu. Kadang-kadang kita bagus, kadang-kadang kita lagi nggak bagus. Karena anak-anak kanker. Nah, yang mendengarkan adalah anak-anak penderita kanker dan orang tuanya. Nah, orang tuanya pun sama. Banyak kan berjilbab. Yang ibu-ibu ya, yang bapak-bapak enggak. Mereka kumpul di situ mendengarkan saya cerita gitu. Itu ruangan kaca Bapak Ibu. Ruangan kaca. Volunteer-volunteernya, sukarelawan-sukarelawannya itu ngelihatnya dari luar kaca. Jadi kayak saya berasa saya ini ikannya Sibel. Kayak mereka lihat dari akuarium. Mereka enggak mau masuk. Kenapa? Karena mereka tahu itu acara yang bawain orang-orang Kristen. Mereka di luar, lihat ini yang berjilbab tadi. Mereka lihat dari luar. Mereka nggak mau masuk. Kami di dalam. Saya cerita seperti itu. Lalu dalam hati saya tergerak. Ajak anak-anak ini nyanyi satu lagu. Saya sempat ragu mau nyanyi lagu itu. Masuk nyanyi lagu itu. Tapi saya karena ini mungkin suara Tuhan, suara Roh Kudus, saya senggol keyboard di saya. Mas, nyanyi. Tapi lembut, ala-ala KKR, saya bilang gitu. Lembut, lagunya adalah Persahabatan Bagai Kepompong. Persahabatan bagai kepompong. Adik-adik bisa lagunya gitu kan. Karena waktu itu lagi hits-hitsnya bisa mereka. Halnya merubah ulat menjadi kupu-kupu. Saya masih bingung, kenapa kok Tuhan suruh nyanyi lagu ini? Lanjut lagi, persahabatan bagai kepompong. Hal yang tak mudah berubah jadi indah. Oh ternyata itu kata-kata hal yang tak mudah berubah jadi indah itu yang Tuhan mau taruhkan di kepala saya untuk saya sampaikan ke anak. Saya bilang, nah adik-adik mungkin sekarang kan gak indah ya. Capek enggak di kemo? Capek om. Capek enggak di rumah sakit? Capek om. Tapi nanti jadi indah. Siapa yang percaya ayo. Wah kayak KKR tenan toh. Tapi tanpa nama Yesus. Teman saya main piano ala-ala KKR. Lalu akhirnya saya bilang begini, yuk sekarang ibu-ibunya peluk anaknya masing-masing. Wah KKR tenan Bapak Ibu Saudara. Anak-anaknya mulai dipeluk, mereka mulai nangis. Wah sesungguhan. Teman-teman saya masih ngeliat dari samping. Ini nganyel-nganyel kayaknya teman-teman saya nih yang dari Pak Windy dan kawan-kawan. Cuman ngeliatin dong gitu. Manduk. Dalam hati saya, aku sih deg-degan. Saya salah ngomong, saya di blacklist gitu kan. Mereka manduk. Saya bilang, yo sekarang ada anak-anaknya dipeluk. Peluk semua. Nangis mereka. Lalu saya mulai ajak, kakak-kakak yang di luar, yuk ikut join yuk masuk. Yang di luar yang ngelihat dari luar kaca, yang berjilbab. Masuk yuk. Sekarang peluk juga adik-adiknya, kasih semangat. Peluk juga, nangis semua. Lalu Tuhan bilang, go, jalan gitu kan. Doakan mereka. Nah ini, mulai bermain di tepi jurang gitu kan. Saya mulai deketin mereka, saya bilang sama ibunya, Bu, saya boleh enggak berdoa untuk adik? Boleh om. Cuma tembak tangan Pak. Dalam nama Yesus Tuhan beri kesembuhan, kekuatan. Pindah lagi. Bu saya boleh berdoa? Boleh. Dalam nama Yesus. Dalam hati saya, matilah aku. Habis ini pasti saya di blacklist gitu kan. Tapi sudah terlanjur basah. Udah kepalang basah. Saya enggak mau basah sendirian. Saya ajak bapak-bapak ini juga Pak Windy. Ayo adik-adik peluk Pak Windy yuk sini. Peluk adik-adiknya. Aku wegano terus dewe. Saya ajak dia mulai peluk juga. Teman-temannya mulai nangis semua. Selesai saya, wah mereka ketawa ketiwi. Saya mundur, duduk, mojok. Mau menang, wedi saya. Wah blacklist. Lalu tadi mulai datangi saya satu-satu. Yang laki-laki, yang volunteer juga deketin saya. Ketika mereka deketin saya, tahu yang mereka bilang, Om, kapan-kapan kesini lagi ya. Wah, aman terkendali. Tapi saya percaya,
Bukan karena saya dan tim yang hebat, enggak. Kenapa? Karena ketika kami datang, kami ambil risiko itu, kami mau memuliakan Tuhan. Nah setelah itu Pak Widi bilang sama saya, wah ini Natalan yang paling berkesan buat saya. Dia bilang gitu sama saya, ini Natalan paling berkesan buat saya. Kok iso, bocah-bocah ini bocah KKR gitu kan. Wow, iso no, Tuhan Yesus. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu bawa Alkitab, pakai jas, pakai dasi. Tapi dengan ketulusan hati, dengan kasih yang dari Tuhan, Tuhan akan mampukan Bapak Ibu Saudara untuk memuliakan namanya. Dan betul, beberapa waktu setelah itu saya kesana lagi. Bahkan ketika saya kesana lagi, kali itu berjumpa dengan seorang dokter dari Malaysia, ngobrol-ngobrol dengan dokter dari Malaysia ini yang dibawa oleh Badan Antar Gereja Kristen, BAKS. BAKS bawa dokter ini ke situ, saya juga disuruh ke situ untuk bikin permainan lagi. Akhirnya mamah saya ketemu dengan dokter ini, dan dokter ini yang pada akhirnya nanti merawat papa saya ketika beberapa tahun yang lalu ke Penang karena ada tumor dalam paru-parunya. Tuhan merenda dengan caranya. Kok bisa ya satu persatu disusun Tuhan demikian gitu. Tapi intinya yang saya mau sharing adalah, Bapak Ibu Saudara, kekonyolan saya dan teman-teman tadi untuk nekat pelayanan tanpa nyebut nama Tuhan Yesus itu. Tapi ternyata bagaimanapun juga Yesus tetap tersebut karena kita doakan satu persatu. Itu dorongannya dari mana? Dorongan dari ingin memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya tugas. Karena kita sudah diselamatkan sama Tuhan. Bisakah kita memuliakan nama Tuhan? Dengan apapun yang kita temukan dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua, kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Karena Kristus menganugerahkan rahmat dan kesabaran menghadapi kita yang berdosa. Kristus menganugerahkan rahmat dan kesabaran menghadapi kita yang berdosa. Ayatnya yang ke-16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Perhatikan, tetapi justru karena itu aku dikasihani, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Kata dikasihani itu eleo. Eleo itu berbelas kasih, penuh belas kasihan, membantu yang menderita, memberikan bantuan kepada yang malang, merahmati. Jadi Yesus itu berbelas kasih kepada kita. Yesus itu membantu kita yang menderita. Yesus itu memberikan bantuan kepada kita yang malang. Yesus itu merahmati kita. Itu Yesus. Dan dia panjang sabar, makrotumia, artinya kesabaran, ketabahan, panjang sabar, kelambanan dalam membalas kesalahan. Tadi saya tanya sama Yohanes, kita berdosa enggak? Berdosa. Banyak atau sedikit? Banyak. Kita ini banyak salah. Bisa enggak bayangkan? Kalau setiap kita salah, Tuhan langsung balas kesalahan kita. Kita salah nih, Tuhan langsung balas. Kamu kan salah, balas. Kamu kan dosa, balas. Enggak tahu hidup kita kayak apa. Bapak bonyok mungkin. Sekarang saya tanya, Yohanes tadi mengaku memiliki dosa, melakukan perbuatan dosa. Tapi kamu diberkati sama Tuhan. Diberkati tuh. Bayangkan, Tuhan itu panjang sabar menghadapi orang berdosa semacam ini. Dan semacam saya. Setiap kita lah. Kita ini kan dablek-dablek tuh Bapak Ibu Saudara. Benar enggak? Betul enggak Mas Andis? Kita ini dablek-dablek loh. Dalam hal dosa. Kita sudah tahu itu salah, tapi kita tetap aja kadang-kadang masih melanggar. Tapi Tuhan, dia lamban untuk membalas kesalahan. Dia panjang sabar, merahmati dan sabar terhadap kita. Ini hal yang membuat kita juga harus memuliakan Tuhan. Kalau tidak, habislah kita, kata orang Batak. Habislah kita. Rasul Paulus menjadikan dirinya sendiri sebagai contoh dan bukti rahmat dan kesabaran Tuhan. Bagaimana tidak? Ia telah menganiaya orang percaya. Dia memburu bahkan membunuh para pengikut Kristus. Namun Tuhan demikian sabar dan berbelas kasih kepadanya. Yang merasa paling berdosa aja pada akhirnya merasa dirahmati oleh Allah. Dapat belas kasihan dari Allah. Jadi kalau hari ini, pagi hari ini,
Ada yang merasa, aku dosaku akeh banget om. Saya ini paling berdosa om. Aku hidupku tuh kelam, masa laluku kelam. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu penuh belas kasihan. Dia panjang sabar. Setiap kita punya kesalahan, betul. Setiap kita punya kekeliruan, pelanggaran, betul. Tapi Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Wah, gak kelihatan ya. Di rumah saya ada lukisan ini, tapi gak begitu jelas. Kalau Bapak Ibu pernah ke rumah saya yang di Maestro itu masuk, ada lukisan ini. Ini saya ya gak ngerti artinya nih Bapak Ibu. Wong ini aksara Cina. Ya gak tahu ini tulisannya koloke, capcay gitu. Gak ngerti saya. Ya. Enggak baikut malah. Saya nggak tahu aksaranya, tapi saya seneng lihat gambarnya. Kenapa? Karena gambarnya ini nomor 1, ini nomor 2. Karenanya aksara Cina, bacanya dari sini, lalu dari atas turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sayang enggak ketok. Apa bisa di zoom Pak Andreas? Gambarnya. Biasanya Pak Andreas bisa nge-zoom gitu ya. Jret gitu. Tetapnya peteng gitu. Tapi kita bisa zoom lagi Pak. Zoom lagi Pak, kita paksa gitu ya. Zoom lagi Pak, coba Pak. Tidak bisa Pak ya, pol ya Pak ya. Ini satu, ini gambar ayatnya di atas Pak, ayatnya di atas. Nah ini Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Ini lukisan ini tentang anak yang hilang. Tahu Bapak Ibu ya perumpamaan anak yang hilang ya? Ya saya nggak usah buka ayatnya, kita baca lewat gambarnya aja. Boleh di zoom Pak, tadi Pak. Zoom. Nah, ini anak bungsu sedang minta warisan sama bapaknya. Pak, aku unjuk bagianku Pak. Pak urung mati wis dijaluk. Pokoknya aku jaluk bagianku. Oke, gitu ya. Nyo gitu. Lalu akhirnya anak bungsu membawa pergi segala harta milik yang diterimanya. Kemudian dia pergi ke negeri yang jauh untuk menghabiskan, berfoya-foya. Wah, dia molimo, wah, kira-kira gitu ya, molimo itu apa wah itu? Mendem, madat, main, medok, apa meneh? Minum, mendem tadi Bu. Pokoknya limo, ya. Gitu Bapak Ibu ya, saya nggak ngerti itu. Dia habiskan, wah di zoom lagi Pak, biar jelas Pak. Zoom lagi Pak, ini mata kita, iya Pak. Ini Bapak Ibu, saya lihat moga-moga cukup jelas. Lalu habislah hartanya, betul? Perumpamannya kan gitu ya, habislah hartanya. Ketika hartanya habis, dia bekerja di mana? Kandang babi. Kalau kandang sapi, Purbawardayan. Ini kandang babi, ya kan? Dia kerja di kandang babi. Bahkan katanya dia makan makanan babi. Nah ketika dia dalam keadaan di kandang babi itulah, dia mulai mikir gini, lawang neng omahe pakku wae. Mak emane iki turah-turah. Ning omahe pakku iki aku dadi anak minta apa saja dikasih. Aku merasakan kehidupan yang menyenangkan di rumah bapakku. Lah kok sekarang aku terdampar di kandang babi seperti ini? Baiklah aku akan pulang kembali ke rumah bapakku. Tapi aku akan bilang, jangan jadikan aku anak. Jadikan aku hamba, pembantu. Karena aku udah gak layak lagi jadi anak. Akhirnya dia betul-betul nekat pulang ke rumah bapaknya. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika dia pulang ke rumah bapaknya? Dia baru berjalan dari kejauhan. Bapaknya melihat dia. Alkitab mencatat dengan jelas. Bapaknya yang berlari terlebih dahulu, menyongsong anak bungsu ini, memeluk dia, menciuminya. Anak ini tersungkur, dia bilang, Bapak aku enggak layak, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Jangan jadikan aku anak, jadikan aku pembantu aja, intinya gitu. Bapaknya bilang, oh enggak. Bapaknya bilang sama pembantu-pembantunya, ambilkan dia cincin yang indah, pasangkan jubah yang indah, pasangkan sepatu yang indah, belehkan lembu yang tambun. Kita pesta pora karena anakku yang hilang ini sudah kembali pulang. Wah, gayang tenan itu ya. Mereka woyo-woyo. Pak Diki main di situ. Loh kan ceritanya kira-kira gitu Pak Diki. Kira-kira. Mereka pesta pora di sana. Nah Bapak Ibu Saudara, itu adalah perumpamaan tentang rahmat
dan panjang sabarnya Tuhan sama kita. Betul? Berapa banyak kita minta sama Tuhan, Tuhan berkatilah, berkat terus toleh. Aku butuh Tuhan, oke gitu kan. Kasih, loh kok orang nyedak malah ngadoh. Makin jauh teriak lagi, Tuhan aku kepapet, aku dipentrong, bela aku Tuhan. Oke gitu kan, berharap setelah tak bela aku kembali pulang. Loh kok saya ngadoh. Apakah harus Tuhan kayak gini, tak coret kok kakakku kayak gitu kan. Tidak. Tuhan dengan penuh panjang sabar dan kasih setia, Dia menantikan kita kembali pulang. Ketika kita muncul, Tuhan sendiri yang akan menyongsong kita. Bapak Ibu Saudara, itu yang perlu kita syukuri, itu yang perlu kita naikkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan. Jadi lukisan ini saya pajang untuk mengingatkan, saya ini anak bungsu. Walaupun sekali lagi aksaranya saya nggak paham, ya. Siapa tahu di sini ternyata masukkan 5 sendok teh, itu nggak ngerti saya. Yang pokoknya gambarnya yang saya lihat gitu kan. Nanti mungkin barangkali ada Bapak Ibu Saudara yang punya teman bisa bahasa tulisan aksara Cina, nah mungkin bisa suruh ke rumah saya. Ini opo to jane tulisannya gitu ya. Next Pak. Iya. Belas kasihan Tuhan selalu lebih besar dari segala kesalahan dan pelanggaran yang pernah kita buat. Jadi alasan kedua, kenapa Bapak Ibu Saudara harus hidup memuliakan Tuhan? Karena Tuhan berbelas kasih sama kita. Dia panjang sabar sama kita. Sabare pol-polan. Tidak ada kasih dan kesabaran yang lebih besar daripada kasih dan kesabarannya Tuhan sama kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Karena Kristus adalah Raja segala zaman, Allah yang kekal. Dia layak menerima hormat dan pujian. Jadi yang pertama tadi, kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Karena Kristus sudah datang menyelamatkan kita. Kita tidak lagi jadi orang yang terkutuk, yang binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, karena Kristus ini melihat kita jatuh bangun dalam dosa dengan penuh rahmat dan kesabarannya, Dia tetap mengasihi kita. Kita harus memuliakan Tuhan akan hal itu. Dan yang ketiga, tidak boleh dilupakan, karena Dia adalah Allah yang kekal. Dia ini Raja segala zaman. Ayat yang ke-17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia versi 3 dikatakan Yesus itu Raja yang kekal, yang tidak terlihat dan yang tidak akan pernah binasa. Dialah satu-satunya Allah yang penuh kebijaksanaan. Dia patut dipuji, Dia patut disembah. Kenapa ini ditegaskan Rasul Paulus? Saya berusaha merenungkan, kenapa kok sampai Rasul Paulus menyinggung hal ini? Oh, Yesus adalah Raja segala zaman. Dia adalah Allah yang kekal, esa untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu Saudara, memang Kristus mengampuni dosa-dosa kita. Memang Ia demikian panjang sabar dan penuh kasih setia dalam hidup kita. Namun Kristus jugalah Raja atas hidup kita, Allah yang kekal. Jangan pandang enteng dan remeh kebesaran dan kemuliaan Allah. Memang Dia datang menyelamatkan kita, betul. Memang Dia panjang sabar melihat dosa-dosa pelanggaran kita, betul. Tapi Dia tetaplah Raja, Dia tetaplah Allah. Maksudnya gimana toh? Penyakitnya kita Bapak Ibu Saudara, penyakit manusia ini, kita seringkali memandang remeh sesuatu yang mudah diperoleh dan yang cuma-cuma. Kita sering nganggap enteng, kita nganggap remeh. Tanpa pengenalan yang benar akan Allah, kita tidak akan dapat melihat dan memaknai keindahan Injil dengan benar. Tidak bisa. Karena kita nggak mencerna dengan baik. Kita ini nggak pantas diselamatkan, kita ini harusnya binasa, tapi Yesus yang bertahta, Dia yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, kok mau datang ke dunia yang rusak ini, yang cemar ini, untuk menggantikan posisi saya yang harusnya mati binasa, disalib, Dia disalib supaya saya beroleh kehidupan yang kekal. Ini adalah anugerah yang besar yang tidak bisa saya pandang enteng. Nah itu harus kita pahami, nggak bisa kita pandang remeh. Tetapi orang-orang Kristen, karena keselamatan itu cuma-cuma, yang penting punya iman. Seringkali kita meremehkan, kita lupa
Satu sisi memang betul Yesus itu sahabat kita. Satu sisi memang betul dia ini adalah penyelamat kita. Sabar menghadapi dosa-dosa kita. Tapi sisi lain, dia itu raja. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah alfa dan omega. Sedekat-dekatnya Yesus sama kita, sesayang-sayangnya Yesus sama kita, tidak menurunkan derajat Yesus bahwa dialah raja yang kekal. Yang namanya raja tidak bisa tidak, Bapak Ibu Saudara harus hormati. Dia walaupun naik ke puncak Kalvari, disalib tanpa mengenakan jubah, hanya cawat yang menutupi auratnya. Tapi dia bukan sekedar pahlawan yang berusaha untuk merebut kita dari kegelapan. Dia bukan cuma sekedar seorang guru atau nabi yang pada akhirnya mati untuk menggantikan kita. Tapi dia raja atas semesta. Walaupun memang compang-camping, walaupun memang robek-robek. Bahkan Alkitab mengatakan rupanya sudah tidak seperti rupa manusia lagi. Kita tidak bisa mengenali lagi wajahnya katanya. Begitu hancur, begitu buruk rupanya. Bahkan orang tidak lagi mau melihat rupanya katanya. Tapi dia tetaplah raja. Dia tetaplah Allah yang kekal, namanya raja. Dia patut disembah, dia patut dimuliakan. Jadi nggak perlu lagi mempertanyakan apakah hidup orang Kristen harus memuliakan Tuhan. Harus. Yesus raja, Bapak Ibu Saudara. Nggak main-main. Dia memang turun ke dunia menyelamatkan saya dan saudara. Panjang sabar menghadapi dosa-dosa kita. Tapi ingat, dia yang punya tahta kerajaan itu. Kita boleh mesra-mesraan sama Tuhan sebagai sahabat. Tuhan thank you ya Tuhan. Anak-anak muda seringkali itu ngupload gambar kartun-kartun. Wah aku disayang Tuhan. Betul dia menyayangi kita. Tapi pahami dialah raja. Gak main-main. Bahkan raja yang kekal. Oleh karena itu jangan kita pandang enteng dan pandang remeh. Rasul Paulus memahami betul hal ini. Seperti inikah kekristenan kita? Saya akan tutup dengan sebuah perenungan. Bukan orang-orang dunia loh yang seringkali merendahkan Injil. Bukan. Justru yang seringkali merendahkan Injil adalah orang-orang Kristen. Kok bisa? Dengan cara apa orang-orang Kristen merendahkan Injil? Dengan cara menjadi Kristen, namun tetap hidup seenak hati. Menikmati dosa, gak takut, gak hormat sama Tuhan. Anda sedang merendahkan Injil. Apa Injil tadi? Kristus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Tapi kita hidup masih menikmati dosa. Anda dan saya sedang merendahkan Injil. Tapi yang merendahkan Injil sebenarnya adalah kita yang ngaku Kristen. Kita yang ngaku kenal Yesus. Tapi kita masih menikmati dosa. Kita masih enggak mau hidup memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita sedang merendahkan Injil. Hidup yang tidak mentaati dan tidak menghormati Allah, jelas bukan hidup yang memuliakan Allah. Hidup yang tidak mentaati dan tidak menghormati Allah, jelas bukan hidup yang memuliakan Allah. Jadi kalau kita dengar ada orang nutup gereja, nggak usah marah. Mereka kan nggak paham. Yesus saja bilang, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi kita tahu firman nggak? Tahu. Kita tahu Yesus nggak? Tahu. Tapi kenapa kita menikmati dosa? Itu masalah yang besar. Kita sedang merendahkan Injil. Mereka nggak ngerti, sehingga mereka berbuat seperti itu. Ya ampuni Tuhan, namanya orang nggak tahu. Tapi kita tahu. Kita tahu kebenaran. Tapi kenapa kita nanti Tuhan mau berubah nanti dululah, masih enak. Dosa masih nyaman. Aku masih butuh ini. Yang kita butuhkan adalah Tuhan. Berkat akan mengikuti. Saya rindu kita menjadi orang-orang Kristen yang memuliakan Allah. Ini foto kita yang lalu. Kalau semua orang dalam foto ini, setiap orang satu persatu menyadari bahwa mereka hidup untuk memuliakan Allah. Setidaknya di kota Solo ada 101 orang, 103 orang. Setidaknya ada 103 orang yang hidupnya memancarkan keterlibatan Allah. Saya ulang sekali lagi. Kalau khotbah hari ini berhasil, maka Anda hidup
punya tujuan memuliakan Allah. Kenapa? Dia datang mati buat saya. Kenapa? Karena dia panjang sabar dan penuh kasih karunia sama saya. Kenapa? Karena dia raja yang kekal, nggak boleh main-main. Kalau khotbah ini berhasil, Anda pribadi lepas pribadi ambil keputusan, saya mau hidup memuliakan Allah. Kalau satu orang aja semua, satu persatu hidup memuliakan Allah. Di kota Solo ada 103 orang yang hidupnya memancarkan keterlibatan Allah. Karena sesungguhnya itulah definisi memuliakan Allah. Ketika orang melihat hidup Bapak Ibu Saudara, mereka melihat ada keterlibatan Allah di sana. Maka Allah sedang dipermuliakan. Jangan jadikan belas kasihan dan kesabaran Allah sebagai lisensi, SIM untuk berbuat dosa sekehendak hati kita. Jangan. Allah memang panjang sabar dan penuh belas kasihan, tapi jangan jadikan alasan untuk kita berbuat dosa. Namun justru belas kasihan dan kesabaran Allah menjadi pengingat betapa kita sebenarnya nggak pantas dikasihi, tapi tetap dikasihi dan diterima. Saya penuh dengan dosa, tapi dia tetap menerima saya, mengasihi saya. Bapak Ibu Saudara penuh dengan kekeliruan dan pelanggaran, tapi dia tetap memberkati, dia tetap menolong, dia tetap menjawab doa-doa kita. Betapa Tuhan itu panjang sabar dan penuh kasih karunia. For His glory, untuk kemuliaan Allah. Kenapa? Karena Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena Kristus menganugerahkan rahmat dan kesabaran menghadapi kita yang berdosa. Dan karena Kristus adalah Raja segala zaman. Dia Allah yang kekal, Dialah yang menerima hormat dan kemuliaan. Tidak ada lagi keraguan. Kalau sekarang saya tanya, apakah Bapak Ibu Saudara sepakat bahwa hidup kita ini untuk memuliakan Allah? Jawabannya, amin. Iya. Tidak bisa tidak. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Pemain musik boleh maju ke depan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk merenungkan setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari katakan bersama, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu,
Mari kita mengangkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan. haleluya. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, Hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, haleluya. senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, Hanya itu kerinduanku. Mari kita renungkan setiap firman Tuhan. Apakah kita betul-betul sudah memahami, menangkap bahasa penuh hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Seharusnya memuliakan nama Tuhan. Karena Dia sudah rela datang ke dunia, mati untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Dia begitu panjang sabar menghadapi pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dia yang adalah Raja, Allah yang kekal, memanglah pantas untuk menerima pujian dan sanjungan kita. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Mari katakan bersama dengan sungguhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk
menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ya Bapa nasi, Haleluya. Kurenungkan firman-Mu, dan ku sadari Tuhan, tujuan hidupku menyenangkan-Mu, memuliakan. Haleluya. Yesus, 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 Kaulah yang kami sembah, kami muliakan Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Kami disadarkan betapa penting dan mendesaknya hidup memuliakan Tuhan. Kalau selama ini kami menghabiskan hidup kami untuk kesenangan-kesenangan pribadi kami, maka siang hari ini kami ditarik kembali agar mata kami tertuju pada satu kebenaran, fakta yang jelas bahwa Kristuslah yang menyelamatkan kami. Kristuslah yang panjang sabar, penuh kasih setia kepada kami. Kristuslah Raja atas semesta ini yang rela turun ke dunia menjadi sahabat kami. Pantaslah Engkau dipuji dan disembah. Oleh karena itu Tuhan, pada saat siang hari ini, biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, menjadi rema yang kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap dalam suasana menyembah, Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk. Dan saya mohon dengan hormat Pak Andreas dan Pak Iwan untuk maju ke depan, untuk kita menyiapkan hati menerima perjamuan kudus. Tetap dalam suasana menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah hati kami boleh terus semakin diperteguh dalam iman dan pengharapan kami kepada Kristus, Sang Juru Selamat kami. Dan pada saat ini Tuhan kami akan bersiap-siap ambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang akan kami kerjakan ini dipandang Tuhan layak dan pantas, berkenan, agar kami boleh sungguh-sungguh dapat menghayati makna perjamuan kudus ini. Yesus Kristus yang adalah Allah turun ke dunia, mengambil rupa manusia, menjadi seorang hamba, mati di atas kayu salib, agar setiap kami yang berdosa dibenarkan, dikuduskan, diselamatkannya. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Andreas dan juga Pak Iwan yang akan melayani perjamuan kudus, agar sungguh-sungguh berada dalam berkat perkenanan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Perjamuan kudus akan dibagikan dan kita akan merenungkan setiap firman Tuhan tadi dengan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk Menyenangkan hati-Mu. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mari kita siapkan roti kita. Namun sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini, mari kita merenung sejenak, memeriksa diri masing-masing sambil menghayati bahwa sesungguhnya kita adalah seteru Allah karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tetapi karena besar kasih karunia-Nya, kita telah diperdamaikan dengan Tuhan lewat karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Inilah Injil, inilah kabar baik. Kita patut bersyukur karenanya. Mari kita merenung sejenak. Kita akan angkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengangkat cawan anggur dengan tangan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Glory. Mari kita mengangkat tangan bersyukur kepada Tuhan. Syukur Tuhan, bersyukur. Terima kasih Bapak. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan kami memandang pada salib Kristus dan kami bersyukur. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum
kagum, hormat. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang dianugerahkan. Terima kasih untuk surga yang Tuhan boleh berikan atas kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kau Allah yang layak terima pujian. Kau Allah yang layak terima hormat kemuliaan. Akan Engkau ku kagum hormat, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami terima setiap berkat perjamuan kudus ini tanpa terkecuali setiap kami menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan ibadah kita. Saya serahkan pada Mas Adris. Puji nama Tuhan, kita boleh menerima berkat-berkat dari Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama memberi yang terbaik bagi Allah kita. Silahkan para pelayan bisa mempersiapkan diri. Kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Doa akan dipimpin oleh Saudari Yulisa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami sudah menikmati perjamuan kudus. Kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan dapat tertanam dan bertumbuh di dalam hati dan hidup kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipakai Tuhan untuk membangun gereja ini lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan beri yang terbaik bagi Allah kita. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia layak dipuji. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Kita pujikan dari oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji, sebab Dia layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia layak dipuji. Hosana, Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Haleluya, terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GKI MCC. Puji Tuhan, info sepekan yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama adalah nanti sore masih ada ibadah raya yang kedua di Hotel Warisan pukul 5 sore. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa melihat mungkin ada saudara-saudara atau jemaat yang hari ini tidak kelihatan, bisa diingatkan kembali untuk datang beribadah di ibadah raya yang kedua di Hotel Warisan jam 5 sore. Kemudian hari Senin ada
ada latihan tamborin pukul 6 sore. Kemudian hari Selasa, ya pemuritan tapi belum dimulai. Hari Rabu pukul 10 pagi ada program kristal bersama dengan Bapak Daniel Raharjo, Bapak Heri dan Ibu Retno. Nanti bisa Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan banyak berkat yang nanti Bapak Ibu Saudara bisa dapatkan melalui program kristal di Radio Immanuel. Kemudian hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul 6 sore untuk ibadah raya yang pertama, kemudian pukul 7 malam untuk ibadah raya yang kedua. Hari Jumat ada doa puasa. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara yang belum join, belum bergabung di Menara Doa MCC, bisa bergabung setiap hari Jumat pukul 6 sore. Mari kita bersatu hati di dalam doa karena banyak hal kerinduan-kerinduan MCC yang bisa kita panjatkan kepada Tuhan. Dengan kita bersatu hati, yakin dan percaya Tuhan pasti akan menjawab. Amin. Haleluya. Hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex pukul 5:30 sore. Dan minggu depannya kita berjumpa kembali di tempat ini untuk kita dapat bersama-sama beribadah di ibadah raya pukul 8 pagi. Demikianlah ilmu sepekan yang perlu saya sampaikan di pagi hari. Ipang, iya. Jadi Bapak Ibu besok Selasa ada komisi wanita di rumah saya berarti Bu ya, di Maestro. Monggo yang merasa wanita, jadi bukan komisi ibu-ibu bukan ya Bu, komisi wanita. Berarti walaupun masih muda boleh Bu ya? Boleh. Jadi itu kadang-kadang salah kaprah Bapak Ibu, komisi wanita berarti tidak harus yang ibu-ibu. Yang masih muda-muda pun calon-calon ibu ini boleh, namanya komisi wanita. Ya. Lalu Rabu itu Oikos Ngipang, mulai Rabu kemarin itu menjadi Oikos pertama yang uji coba setiap minggu, artinya seminggu sekali. Karena memang sebenarnya komunitas sel atau kelompok sel itu seyogyanya, kenapa Yogya, kenapa enggak Solo ya, sesolonya gitu ya. Sebaiknya itu memang seminggu sekali untuk ngeraket ke. Jadi itu kan sebenarnya namanya gereja wilayah gitu ya, kelompok kecil gitu. Ya jadi Oikos Ngipang mulai Rabu kemarin itu sudah seminggu sekali. Jadi besok Rabu itu Oikos mana? Selain Ngipang. Oh berarti aman ya. Nah berarti kalau nanti barengan sama Plesungan atau barengan sama Metanex dibagi saja orangnya. Yang penting yang di Ngipang ini, kenapa yang Ngipang setiap Rabu kita mensupport salah satu jemaat kita ya, namanya Mas Pandu yang memang masih dalam masa pemulihan, punya keterbatasan untuk nggak bisa join ibadah. Ya, gereja itu kan bukan gedungnya ya, gereja itu kan orangnya. Jadi kita yang datang ke sana, kita ibadah di sana setiap Rabu, nyengkuyung doa supaya Mas Pandu segera pulih, sembuh, semangat lagi, bisa pelayanan lagi. Jadi makanya Oikos Ngipang hari Rabu seminggu sekali. Nanti yang lain-lain menyesuaikan ya. Kemudian hari Jumat, ini juga penting. Jumat adalah Oikos perdana untuk Oikos Kartosuro, ya Pak Heri ya. Itu di rumahnya Bu Evi. Jadi saya dorong nanti saya bersama dengan Pak Heri dan juga Bu Retno, kemudian mengundang monggo Pak Tri, Bu Wiwi, Mbak Rani, Mas Ronggo, lalu Bu Lia ya, dan putra-putra semua. Dana, mana Dana? Nah, Etoo. Jadi tempatnya memang di Kartosuro. Jadi yang dari Pajang tinggal ke barat, yang dari Kartosuro, dari Colomadu tinggal ke selatan. Penak toh, ketemunya di Kartosuro, tengah-tengah. Ya, itu jawaban dari kerinduan hati kami. Kami rindu wilayah yang barat sana itu tetap terlayani Oikos. Dan besok Jumat perdana. Saya sudah sampaikan kepada Mbak Dita sebagai koordinator Menara Doa, nanti tinggal dikondisikan aja.
Jadi teman-teman yang tidak ikut ke Oikos Kartosuro, saya harap Bapak Ibu pelayan-pelayan Tuhan ini hadirlah di menara doa, mendukung dalam doa. Amin ya mas-mas ya. Amin. Amin ya mbak-mbak pelayan Tuhan ini ya. Wah. Tapi sungguh doa adalah sesuatu yang indah. Kami mengajak, mendorong Bapak Ibu Saudara untuk join menara doa. Hari Jumat jam 6 sore. Ya kami tunggu. Yang wilayah tadi Kartosuro, Bulia dan kawan dan anak-anak, Mas Ronggo, Mbak Rani, Pak Tri, Bu Wiwi, Pak Heri nanti bareng sama saya, Dana ya Dan ya. Besok Jumat, itu mana itu? Oke ya itu ya, kita ketemu di rumahnya Bu Evi. Nanti ada juga Eva dan Keisha. Wah kan kayang nanti ya. Mas Gren mau join boleh loh Mas Gren. Tembak langsung ya. Kan dari timur sampai ke barat. Oh kuali ya? Ya enggak apa-apa, rumahnya Jaten enggak apa-apa. Pelayan Tuhan, militan. Terima kasih Mas Grendel dan Mas Adris. Hari Senin kemarin sudah join sama saya mendoakan ada 2 orang yang sakit. Kita dukung dalam doa supaya orang-orang ini juga segera dipulihkan, sembuh ya. Terima kasih Mas Gren ya sama Mas Adris. Sampai ada kejadian lucu Bapak Ibu. Saya sharing aja ya, minta waktu 2 menit. Saya masuk tol itu enggak bisa keluar. Gara-garanya waktu masuk tol itu saya enggak ngetep kartu. Bijak ngobrol sama Mas Grendel. Pintu tol masih kebuka karena mobil depan saya lewat. Saya melu lewat, ora sadar saya. Sampai di Sragen saya ngetep, kartu tidak terdeteksi. Piye ta iki? Orangnya datang, "Pak, nanti kartunya saya sudah ngetep di sana Mbak," gitu kan. Saya ngotot, seingat saya ngetep Pak Iwan. Begitu mbaknya pergi saya cek dulu Pak, Mas Gren, Mas Daniel. Tadi Mas Daniel tuh enggak ngetep loh Mas itu. Panjenengan ini pun menawi kok mboten ngendikan. Harusnya kan saya dijawel, Mas durung ngetep, saya langsung jalan mundur tak tap gitu kan. Jadi saya enggak ngetep Bapak Ibu, hati-hati ya kalau di jalan ngobrol gitu ya. Suka enggak fokus, mlebut tol orang ngetep kartu kayak saya ya, tidak dideteksi. Ya. Guru-guru ngobrol karo Mas Gren ini ya. Dan berkati Mas Gren ya, Mas Adris juga. Terima kasih untuk supportnya, pelayanannya. Oke, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup dalam doa. Jangan lupa Rabu, Ngipang, Jumat, Kartasura. Selasa, Komisi Wanita. Ya. Bapak di surga, terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima pada saat siang hari ini. Hati kami bersuka cita lewat puji-pujian, kami beroleh kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, semangat yang baru. Lewat firman Tuhan, sungguh kami boleh terus dipertajam, kami boleh terus diperdalam akan pengenalan kepada Tuhan. Kami sadar hidup kami punya tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Lewat segala aspek kehidupan kami Tuhan, lewat keluarga kami, lewat pekerjaan kami, lewat sekolah pendidikan kami, lewat bisnis kami, terlebih lewat pelayanan-pelayanan kami. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami semakin berkurang, Tuhan sendiri yang makin bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati jemaat yang sudah hadir pada saat pagi siang hari ini. Berkat yang terindah terbaik Tuhan boleh berikan, curahkan pada setiap kami semua. Kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, Bapa yang baik kepada setiap kami semua. Yang memberkati pekerjaan tangan kami, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung, dibuat Tuhan sukses, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan juga memberkati rumah tangga kami, menjadi rumah tangga yang harmonis, hangat, penuh cinta, kasih mesra, di mana Tuhan tinggal di dalamnya. Sehingga seisi rumah kami yang saat ini mungkin belum percaya kepada Tuhan, melihat kehidupan kami, mereka pun menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga pendidikan anak-anak kami. Jadikan mereka siswa dan mahasiswa yang berprestasi, yang jempolan, yang cemerlang, sehingga mendapatkan nilai-nilai yang baik. Tuhan dipermuliakan atasnya. Tuhan juga memberkati dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, tantangan-tantangan kehidupan, kesulitan-kesulitan, permasalahan-permasalahan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami berteriak, kami berdoa, kami mengetuk, kami meminta, kami percaya maka pertolongan daripada Tuhan akan diberikan tepat pada waktunya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan penghiburan, semangat yang menyala-nyala. Sebab hati yang gembira itu sendiri adalah obat yang manjur, kata firman Tuhan.
Sehingga kami percaya setiap sel-sel yang sakit, metabolisme yang sakit daripada setiap jemaat semua dipulihkan dengan sempurna oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat melayani pagi hari ini. Tuhan terus tambahkan kepercayaan kepada mereka. Apapun yang dikerjakan, biarlah menyenangkan hatinya Tuhan. Di kemudian hari, Tuhan boleh percaya dengan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Bukan untuk kebanggaan kami, bukan untuk kesombongan kami, tetapi demi semakin banyak jiwa terlayani dan Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, rencana pelayanan agenda sepekan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Oikos Komua, dan juga terlebih nanti Oikos Perdana yang ada di Kartosuro, di mana kami pertama kali mau menjalankan ini. Biarlah kiranya berkat perkenanan Tuhan ada atas kami. Oikos ini akan menjadi rumah di mana jiwa-jiwa boleh bertumbuh di dalamnya, diberkati. Sehingga oleh karena Tuhan di sana, Tuhan hadir dalam Oikos ini, kami boleh melihat setiap jiwa-jiwanya bertumbuh dalam kerohaniannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan pulang, biarlah kiranya Tuhan menjaga, menolong, menyertai, agar kami sampai di rumah dengan selamat, dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, berkumpul dengan sanak saudara kami kembali di rumah masing-masing, untuk kami dapat membagikan kesaksian-kesaksian, firman yang kami dengar, supaya nama Tuhan juga semakin ditinggikan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang kami dapatkan pagi hari ini. Dan sekarang sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakanlah Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat pulang dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati.